Oke, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Libertus Mario Zabut, NIM 22201010359 dari kelas I. Oke teman-teman, saya akan memberikan sebuah penjelasan mengenai pengoperasian Python yang dengan menelusuri Visual Studio Code aplikasi ya teman-teman, sebuah aplikasi. Oke teman-teman, langkah yang pertama kita bisa buat floor baru atau Ctrl+N. Setelah itu kita untuk memilih bahasanya itu, pilih bahasa, kita pilih aja Python. Oke, setelah itu kita akan membuat suatu tutorial ya teman-teman. Yang pertama, membuat daftar Python. Daftar dapat dibuat menggunakan konstruktor daftar atau menggunakan tanda kurung siku. Misalnya ini ya teman-teman, tanda kurung siku. Menggunakan konstruktor. Secara umum, konstruktor kelas memiliki nama kelasnya sendiri. Demikian pula, buat daftar dengan nilai yang dipisahkan koma dalam file list. Oke, menggunakan tanda kurung atau siku. Dalam metode ini, kita dapat membuat daftar hanya dengan item dalam tanda kurung siku. Kita buat contohnya teman-teman ya. Buat contoh yang saya sudah jelaskan. Ya teman-teman. Ya, using list. Konstruktor. Misalkan untuk listnya kita misalkan list 1, 2, dan 3 teman-teman. List kita spasi aja teman-teman, list buka kurung 1, 2, dan 3 ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke teman-teman, kalau sudah kita lanjutkan teman-teman. Kalau sudah, kita buat format print ya teman-teman. Print buka kurung my list. Kita ambil my list 1 dulu teman-teman. Kita my list 1. Kalau sudah, kita lanjutkan enter ya teman-teman. Kita lanjutkan. Yang berikutnya kita buat pagar atau output. Kita buat ya ini tabel siku ya teman-teman. Tabel siku buka kurung. Tabel siku buka kurung ya teman-teman. Dalam kurung list yang pertama, yang kedua, sama yang ketiga. Teman-teman, kalau sudah kita lanjutkan itu. Kita lanjutkan lagi untuk yang kedua teman-teman, yang listnya kedua. Kita bisa shift pagar using square brackets. Square Oke, kita lanjutkan teman-teman. Kita bisa memberikan keterangan tentang my list yang kedua seperti yang tertera di atas. Maaf teman-teman, warnanya berubah karena saya belum mendownload yang namanya file extension ini ya teman-teman. Soalnya akan makan banyak data sih teman-teman, tapi saya usahakan kedepannya untuk bisa mendownload ya teman-teman, supaya kualitas data itu bagus teman-teman. Dimohon juga teman-teman untuk yang ingin baru untuk membuat Python itu teman-teman usahakan masing-masing dari ini ya, abstrak ini
atau kata atau ini atau simbol-simbol yang ada di sini, usahakan hati-hati teman-teman. Jika ada kesalahan satu saja, maka datanya akan error gitu biasanya, tidak bisa diakses teman-teman. Yuk kita lanjutkan teman-teman. Berikutnya malis kedua, malis 2 teman-teman. Buat dalam bentuk kurung siku aja teman-teman, kurung siku. Oke, 1, 2, 3. Kalau sudah teman-teman, kita lanjutkan. Kita buat dalam format print seperti yang dicontoh di atas. Kita buat tutup print, kita buka kurung, malis yang kedua, malis 2. Oke, so teman, kita lanjutkan lagi untuk contohnya. Untuk outputnya, untuk agar bisa diakses, kita ini teman-teman, buat outputnya. Takutnya filenya error gitu. Buka pakai kurung siku, 1, 2, 3. Oke, kalau sudah teman-teman, kita lanjutkan lagi. Kita buat menggunakan heterogeneous items atau biasa disebut juga dengan daftar Python teman-teman. Oke, kita buat void. Heterogeneous items. Oke, kita lanjutkan. Untuk format mailisi ketiga, yang ketiga teman-teman, jangan lupa untuk spasi sama dengan kita buka kurung pakai ini ya, kurung siku teman-teman. Siku ya, 1, 2, 3. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Kita lanjutkan seperti ini ya teman. Kita buat dalam ini ya teman-teman. Untuk tulisan pertama kita udah bikin ya teman-teman. Usahakan pastikan ini teman-teman jangan ada satu kata pun yang salah atau ketik atau titik ya teman-teman. Takutnya ada error nanti. Kita buat lagi untuk kesamanya teman-teman sampai dengan list 5 nanti biar datanya nggak error gitu teman-teman. Misalkan contoh nama ibu ya teman-teman, kita buat teman-teman kan Yodi desa teman-teman, desa. Ini list 3 itu. Oke, siap. Kita buat dalam format print. Format print list 3 ini teman-teman. Siap. Itu kalau sudah kita lanjutkan saja untuk tutorialnya teman-teman ya. Dalam memprogramkan sebuah Python, takutnya pastikan komputer Anda atau laptop Anda itu dalam keadaan normal ya teman-teman, takutnya error nanti. Oke. Kita lanjutkan.
kita ini teman-teman, kita buka kurung pakai yang siku teman-teman, seperti yang dicontoh di atas. Bedanya kita isi outputnya sama ini. Untuk file list 3-nya itu atas nama saya teman-teman. Kita buat aja, kita buat sudut siku ya teman-teman, ukurannya satu ya teman-teman. Kita buat listnya yang ketiga. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan lagi teman-teman untuk step berikutnya. Empty list using list. Empty list using list. Atau bisa kita buat dalam kurung seperti ini ya teman, shift 9 contohnya teman. Kalau kita menggunakan ya kurung ini, datanya seperti akses gitu. Usahakan jangan ini ya teman-teman, untuk demi kelancaran pengoperasian itu usahakan untuk ini teman, jangan ada salah jangan ada satupun kesalahan di atas itu teman. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Untuk list yang keempat, kita buka kurung aja list. Sebentar teman-teman, kita untuk ini aja. Oke. Kalau sudah, untuk output format ketiga, kita buat untuk list yang kelima teman-teman. Bisa ini, sorry teman-teman, kita buat contohnya dulu. Untuk list yang kelimanya kita buat format print ya, siapa tahu ini takutnya ada kesalahan gitu. Oke, kita
Kita buat list 4 nya teman, karena kan ini terpaku pada list yang keempat untuk data-datanya biar bisa diakses gitu. Untuk yang 5 itu list pembantu biasanya teman. Kita buat format outputnya bisa biarkan sebentar, kita selesaikan dengan pengisian yang kosong-kosong ya teman. Oke, kalau sudah kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Untuk menemukan jumlah item yang ada dalam daftar, kita dapat menggunakan len tutup kurung fungsi. Biasanya dapat diberikan contoh sebagai berikut ya teman-teman. Contohnya ini yang my list. Kita biasanya buat bersama dengan, terus kita buka lagi bersama dengan. Oke, kalau sudah kita lanjutkan teman-teman untuk tutorialnya. Untuk langkah berikutnya kita membuat ini teman-teman, mengakses item dari daftar. Item dalam daftar dapat diakses melalui pengindeksan dalam pengirisan. Baik, ini akan memandu Anda dengan mengakses daftar menggunakan dua cara berikut. Yang pertama, menggunakan pengindeksan. Kita dapat mengakses item apapun dari daftar menggunakan nomor indeksnya. Yang kedua, menggunakan slicking. Biasanya dapat diakses berbagai item dari daftar. Untuk yang pertama, pengindeksan. Kita buat contohnya dulu teman-teman. Pengindeksan. Kita buat ini ya. Print. Dan kita my list. Kalau sudah kita lanjutkan. Untuk pengindeksan merupakan elemen daftar yang dapat diakses menggunakan teknik pengindeksan. Koleksi-koleksi yang dipesan sehingga indeks mungkin untuk setiap item. Kita dapat mengakses item dalam daftar menggunakan nomor indeks ini. Untuk mengindeks elemen dalam daftar kiri ke kanan, nilai indeks mulai dari 0 hingga panjang 1 dapat digunakan. Misalnya jika ingin mengakses elemen ketiga, akses elemen ketiga, kita perlu menggunakan dua karena indeks mulai dari 0. Catatan, karena daftar adalah urutan item yang diurutkan dari nilai indeks mulai dari 0 hingga panjang daftar. Setiap kali mencoba mengakses item dengan indeks lebih dari panjang daftar, itu akan membuang sesuatu yang akan terjadi ataupun dapat membuat indeksnya error, teman-teman. Demikian pula indeks selalu bilangan bulat. Jika kita memberikan tipe lain, maka itu akan membuat salah satu tipe itu menjadi error, teman-teman, atau berwarna merah. Kita buat contohnya, teman-teman. Saya akan membuat contoh indeksnya. Kita buat format dulu. Misalkan Yodi tadi teman-teman, seperti yang di atas gitu ya.
tekan 12.50. Untuk namanya kedua kita bilang M aja teman-teman. Nah, kita tutup guys. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Kita buat dalam bentuk akses saja, teman-teman. Akses ini second element of the list, element kita buat format print ya teman-teman, print untuk listnya. Misalkan kita listnya list 1 ya teman-teman, untuk yang di atas. Kedua, kita buat dalam bentuk akses. Aksesi elemen. Of the list yang di atas teman-teman. Setelah itu, setelah semua selesai, mohon perhatian teman-teman. Teman-teman bisa ini nanti ya teman-teman, sebelum menggunakan Python atau pengurusan Python, teman-teman bisa ini teman-teman, ubah ke pengaturannya dulu, preference, setelah itu ke setting, preference ke setting teman-teman. Setelah ke setting, teman-teman bisa cari yang namanya activate. Setelah cari yang namanya activate, bisa teman-teman matikan tiga centangnya supaya nantinya teman-teman dalam program kalian itu lebih aman, nggak ada error-errornya teman-teman. Bisa aja ini teman-teman. Untuk ini teman-teman, suruh teman-teman untuk inputnya sudah benar, tapi yang kurangnya sih ini ya teman-teman, untuk jaringannya nggak terlalu lancar sih untuk komputernya, sehingga nanti saya usahakanlah untuk bisa mendownload 5 aplikasi yang tertera yang sudah Pak berikan kepada kami, sehingga nanti untuk inputnya dan Pythonnya bisa lancar gitu ya teman. Untuk sementara saya akan berikan contoh saja biar teman-teman juga mengerti begitu. Oke teman-teman, saya akan lanjutkan lagi teman-teman, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Setelah itu kita enter, kita buat print, kita buat ini ya teman-teman, untuk processing print ya. Kita buka kurung shift 9 untuk membuat ini teman-teman. Teman-teman bisa mengakseskan Ctrl plus untuk shift 9 teman-teman. Shift 9.
Oke teman-teman, kalau sudah kita lanjutkan lagi. Seperti yang terlihat pada contoh ini teman-teman, seperti yang dilihat dalam contoh ini, kita dapat melihat elemen kedua dalam daftar dengan mencatat nilai indeks sebagai satu. Demikian pula kita melewati indeks 4 untuk mengakses ke elemen 5 dalam daftar. Yang kedua teman-teman, pengindeksan negatif. Elemen dalam daftar dapat diakses dari kanan ke kiri dengan menggunakan pengindeksan negatif. Misalkan dari kanan ke kiri teman-teman, dari kanan ke kiri. Dengan menggunakan pengindeksan negatif. Nilai negatif mulai dari min 1 hingga panjang daftar. Ini menunjukkan bahwa indeks dari mundur-mundur. Menunjukkan bahwa daftar di indeks dari mundur-mundur. Misalkan teman dari sini ke sini. Itu teman-teman. Oke teman-teman, itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi gitu. Mohon maaf jika ada kesalahan ketik ataupun yang penting teman-teman mengerti untuk pembuatan Python. Untuk teman-teman silakan untuk pembuatan Python yang sempurna, perhatikan list konstruktor. Perhatikan semua kata-kata ataupun angka-angka dalam perbedaan angka genap sama angka ganjil. Kalau angka negatif itu bisa diinput dalam bentuk min, teman-teman. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dikoreksi saja. Permisi, Pak.